Pengertian komik. Melansir sebuah buku yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran, karya Cecep Kustandi, MPD, dan Dr. Dadi Darmawan, MSI. Komik adalah cerita yang dilukiskan dengan gambar dan berfungsi untuk menghibur pembaca. Simak berikut jenis, contoh, dan ciri-ciri komik. Komik merupakan sebuah cerita bergambar yang sifatnya mudah dicerna atau mudah dipahami, serta lucu. Komik sendiri berfungsi untuk menyampaikan cerita melalui ilustrasi, urutan gambar, dan kata. Menariknya lagi, komik mampu mengekspresikan berbagai gagasan pemikiran seperti cerita fiksi, cerita binatang, cerita lucu, dan lain sebagainya. Komik menurut ahli Scott M. C. Cloud dalam buku Understanding Comic, The Invisible Art 1993 yang dikutip oleh M.S. Gumelar 2011. Pengertian komik adalah just post picture and other image in deliberate sequence intended to convey information and producing aesthetic response in the reader. Dari pengertian komik tersebut, bukan berarti komik hanya terdiri dari sederet gambar saja. Komik adalah kumpulan gambar yang berjajar dan dilengkapi dengan sedikit teks untuk memperjelas pesan komik. Seorang komikus harus bisa membuat cerita singkat dan ilustrasi gambar yang mudah dimengerti serta dinikmati pembacanya. B. Manfaat komik. Manfaat komik dalam dunia pendidikan. Penggunaan komik dalam kegiatan belajar mengajar dapat membuat peserta didik merasa lebih santai, senang, dan tidak merasa tegang. Keadaan yang mendukung proses pembelajaran peserta didik tentunya akan berpengaruh juga terhadap hasil capaian pembelajaran. Adapun beberapa manfaat komik dalam dunia pendidikan diantaranya: 1. Mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif. 2. Membangun konteks afektif yang positif dan minat dalam teori pengajaran dan pembelajaran. 3. Mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. 4. Memotivasi peserta didik. 5. Meningkatkan penguasaan kosakata. 6. Meningkatkan keterampilan multimodal selama proses pembelajaran. 7. Meningkatkan pendidikan karakter. C. Syarat pembuatan komik. 1. Menentukan topik dan tujuan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema berdasarkan pesan yang ingin disampaikan. 2. Membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Lantaran komik berfungsi mengirim pesan kepada pembacanya, maka penting untuk memilih kata yang singkat dan berkesan disertai gambar pendukungnya. 3. Menggunakan gambar. Penggunaan gambar sebagai salah satu penyampai pesan yang paling menarik. Proporsi penggunaan gambar dengan kata atau kalimat disesuaikan dengan kebutuhan cerita yang akan disampaikan. Bagian D. Ciri-ciri komik. Ciri-ciri komik terbagi menjadi 6 bagian. 1. Komik menyampaikan cerita melalui gambar dan kata-kata. 2. Bersifat proporsional, di mana para pembaca terlibat dan berperan langsung secara emosional dan seolah menjadi pelaku utamanya. Ketiga, bahasa yang digunakan dalam komik menggunakan bahasa sehari-hari, sehingga pembaca mudah mengerti dan memahami isi komik tersebut. Keempat, komik bersifat kepahlawanan. Cerita komik umumnya membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Kelima, gambar watak pada komik dibuat secara sederhana, sehingga mudah dipahami karakteristik tokohnya dan pesan yang ingin disampaikan. Dan yang keenam, menyediakan humor yang sangat mudah dipahami karena sering terjadi di masyarakat. Kemudian bagian E, jenis-jenis komik. Ada beberapa jenis komik yang perlu diketahui.
Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Komik potongan atau komik strip, yaitu penggalan komik yang digabung menjadi sebuah alur cerita pendek. Biasanya, komik jenis ini dibuat bersambung. Kedua, kartun, yaitu komik berupa satu tampilan yang mengandung kritik, humor, atau sindiran. Ketiga, komik tahunan atau komik anual, yaitu komik yang terbit setiap 1 bulan atau 1 tahun sekali. Keempat, komik online atau web komik, yaitu komik yang diunggah di internet. Kelima, buku komik atau comic book, yaitu cerita berisi gambar dan tulisan yang dikemas dalam bentuk buku. Kemudian bagian F, contoh komik. 1. Komik edukasi, yaitu komik yang berfungsi sebagai hiburan dan media edukatif. Kedua, komik promosi, yaitu komik yang dibuat untuk kepentingan promosi produk. Ketiga, komik wayang, yaitu komik yang berisi tentang cerita pewayangan seperti Mahabharata dan Ramayana. Dan yang keempat, yaitu komik silat, yaitu komik yang berisi adegan laga atau pertarungan seperti komik Naruto, Dragon Ball, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu bagian G, yang mana adalah genre pada komik. Genre pada komik terbagi menjadi 5 genre, yaitu antara lain 1. Genre action. Genre action atau aksi yang termuat dalam komik biasanya menggambarkan tingkat aksi yang intens antar tokohnya. Dalam komik bergenre action ini, adegan pertempuran atau perkelahian tokohnya lebih banyak muncul daripada balon katanya. Contohnya, komik One Piece, Naruto Shippuden, Bleach, dan lain-lain. Kedua, genre adventure. Genre adventure atau petualangan menjadi genre favorit penikmat komik. Dalam genre ini, tokoh diceritakan berpergian ke berbagai tempat untuk sebuah tujuan atau misi tertentu. Contoh komik yang bergenre ini adalah One Piece, Dragon Ball, dan lain-lain. Ketiga, genre fantasi. Dalam komik genre fantasi, penggambaran suasana dan tokoh keseluruhannya berkaitan dengan dunia fantasi. Adanya alur cerita yang magis dan latar tempatnya yang terlihat seolah tidak ada di dunia nyata. Contoh komik bergenre fantasi ini adalah Sailor Moon, Yu-Gi-Oh, dan lain-lain. Kemudian keempat, yaitu genre mystery. Dalam komik bergenre ini, biasanya sang komikus menggambarkan suasana yang misteri dan mengajak pembaca untuk memecahkan teka-teki mengenai peristiwa dalam komik tersebut. Contoh komik bergenre ini adalah Detektif Conan, Detektif Kindaichi, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu bagian 5, yang mana adalah genre komedi. Komik dengan genre komedi ini dapat menjadi pilihanmu apabila kamu sedang merasa ingin tertawa atau lelah dengan tugas. Tingkah laku atau ucapan tokoh yang digambarkan komikus dalam komik genre ini memiliki komedi. Contohnya adalah komik Kobo-chan, Crayon Shinchan, dan lain-lain.